ya sekarang lagi heboh untuk LGBT gitu ya. Itu semua lahirnya dari sekularisme. Kenapa disebut tragedi? Kalau saya kebetulan mempelajari sejarah Yunani kuno gitu ya. Dalam tradisi drama Yunani kuno ada dua jenis drama, yaitu tragedi dan komedi. Yang namanya tragedi adalah jenis cerita di mana seorang tokoh utama berupaya sekeras mungkin untuk melawan kehendak dewa-dewi dan seolah-olah hampir dapat melakukannya, tapi kemudian mengalami kemalangan karena upayanya itu. Itu namanya tragedi. Jadi tragedi itu ada seseorang punya keinginan, dia nggak pengen melawan sebenarnya, ya. Dia nggak pengen melawan kehendak dewa-dewi, tapi kebetulan apa yang dia mau nggak cocok sama keinginan para dewa-dewi. Jadi kita bilang dewa-dewi karena Yunani kuno gitu ya. Kebetulan kemauan dia, keinginan dia bertentangan dengan keinginan dewa-dewi, dan dia berusaha sekeras mungkin supaya berhasil, hampir berhasil, tiba-tiba gagal juga. Jadi pakem ceritanya seperti itu, namanya tragedi. Ya, jadi tragedi itu nggak kayak tragedi yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tragedi bisa apa aja, musibah apa aja tragedi. Ya, apapun musibahnya. Kalau dulu waktu saya kecil suruh nonton film tragedi Bintaro ya, tragedi kecelakaan kereta di Bintaro gitu misalnya gitu ya. Nah kalau drama Yunani kuno nggak begitu ceritanya. Ya, harus ada perlawanan dari manusia terhadap kehendak dewa-dewi, dan ternyata pada akhirnya yang kalah manusia juga, ya. Nah itu makanya disebut tragedi. Ya, Prof. Nakib Alatas juga menyebutnya sebagai tragedi. Barat itu tragedi. Kenapa Barat disebut tragedi? Karena mereka berusaha banget ngelawan maunya Allah, ya. Tapi pada akhirnya gagal juga. Ya, pada akhirnya mereka menderita juga. Ya, saya udah beberapa kali saya sebutkan kalau kita lihat berita internasional hari-hari ini. Amerika Serikat itu lagi kacau balau betul gitu ya, karena penembakan massal, karena krisis ideologi transgender, ya, kemudian karena yang ketiga narkoba, ya. Jadi mereka ini berusaha betul gitu supaya mereka punya bisa memperlihatkan bahwa mereka ini bisa hidup baik-baik saja tanpa agama, tapi akhirnya gagal juga. Ya, sekarang di Amerika Serikat anak-anak sekolah tuh diancam dengan pembunuhan, dengan penembakan massal terus. Jadi anak-anak sekolah tuh takut gitu, ya, takut suatu hari jadi korban penembakan massal, dan gak ada yang tahu, ya, gak ada yang tahu siapa yang akan datang ke sekolah dengan keadaan depresi dan bawa senjata gitu ya. Udah segitu banyaknya depresi, ya, itu kan tandanya mereka nggak maju. Ya, cuman masalahnya mereka sudah membuat sebuah terminologi namanya negara maju. Negara maju adalah parameternya A, B, C. Ya, sementara Indonesia negara berkembang. Maka kita selamanya kita merasa di bawah mereka. Ya, padahal ya, ada banyak aspek dalam kehidupan, gak cuma materi saja. Ya. Nah, kalau bicara soal psikologi, mereka ini jauh di bawah kita sebenarnya. Mereka jauh lebih rentan daripada kita. Ya. Tapi ya itulah, ya. Nah, inilah yang namanya saya sebutkan tadi, Prof. Nakib Alatas. Beliau ini kalau kita pernah dengar di Empang situ ada Habib Alatas, ya, ada makam Habib Alatas. Ini adalah cucu beliau, ya. Kebetulan beliau dari kecil sempat tinggal di Indonesia, sempat tinggal di Bogor, ya, di Sukabumi, tapi kemudian pindah ke Malaysia. Nah, salah satu karya pertama beliau judulnya adalah Islam and Secularism. Ya, Islam dan sekularisme. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di Barat itu, kalau kita jangan salah melihat gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir Barat itu Kristen, tapi kalau Anda teliti, Kristen itu mati di Barat. Ya, di Barat itu udah nggak ada Kristen lagi. Gitu. Kenapa? Karena Kristen itu dipaksa di Barat. Dipaksa apa? Dipaksa mengikuti pakemnya mereka. Dipaksa mengikuti cara berpikirnya orang Barat. Ya. Bahkan terpaksa mengikuti arus sekularisme, ya. Kalau kita lihat image Kristen itu semuanya image Barat, ya. Yang orang Indonesia kenal sebagai Kristen itu Kristen Barat. Maka orang Indonesia kaget ya. Dulu saya ingat ada berita-berita rame di media sosial, ya, rame sekali gara-gara ada
aliran Kristen yang kelihatannya kayak sholat seperti kita, ya cuman nggak ada sujudnya aja gitu. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ada Kristen Ortodoks Suriah. Ya, kita nggak pernah tahu ada Kristen Ortodoks Ethiopia. Ya, yang kita tahu adalah Kristen Barat. Karena yang datang ke Indonesia itu adalah Kristen di bawah penjajah. Ya, Belanda membawa Protestan, Portugis membawa Katolik. Ya, kita nggak pernah tahu ada Kristen yang lain. Ya, nah di Barat Kristen itu sudah terwarnai sekali dengan warnanya Barat. Ya, kalau kita lihat perayaan Natal, yang katanya perayaan Natal itu merayakan kelahiran Yesus, tapi yang terkenal bukan Yesus, Sinterklasnya. Ya, Sinterklas itu konsep khas Barat gitu ya, nggak pernah ketemukan Sinterklas dalam Kristen di Timur. Ya, Kristen Ortodoks di Suriah gitu ya, di Turki, bahkan di Rusia sekalipun gitu ya. Rusia ini kan memang sebagiannya Asia gitu ya, jadi dibilang Barat juga nggak juga gitu ya. Nah, dia nggak mengenal konsep Sinterklas. Sinterklas itu khas Barat sekali. Ya. Kalau kita lihat pohon Natal, pohonnya cemara, kemudian image-nya adalah salju. Itu semua Barat. Ya. Kalau kita tanya, ini merayakan kelahiran siapa? Kalau merayakan kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam nggak ada salju. Ya. Pohonnya pohon cemara gitu. Ya, harusnya pohon kurma gitu ya, atau pohon zaitun gitu, tapi nggak begitu. Jadi semua image-nya sudah image Barat. Ya, kalau kita lihat sekali-sekali boleh lah nonton, kan nonton doang gitu ya. Sekali-sekali boleh nonton prosesi Natal yang di Vatikan, kan suka muncul di TV tuh ya. Coba lihat gitu ya. Kira-kira logis nggak kalau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang hidup di Palestina gitu ya datang dan mengajarkan ajaran kayak begitu? Ritualnya kayak begitu. Itu ritualnya ritual Romawi banget gitu. Nggak ada bau-bau Palestinanya lagi gitu. Nggak ada bau-bau Timur Tengahnya sama sekali. Ya. Jadi betul-betul semua yang kita lihat di Barat itu Kristennya itu adalah Kristen Barat. Ya, yang sudah terwarnai dengan Barat. Bahkan perkembangan terkini Kristen itu sudah mengikuti sekularisme dan nyerah gitu. Ya, ada dalam sebuah kajian di kampus ya, di sebuah kampus, mahasiswa nanya ke saya, "Stan, kenapa Islam terus yang diserang?" Saya bilang bukan Islam terus yang diserang, sebenarnya semua agama diserang. Tapi kenapa yang ramai cuma Islam doang? Karena Islam doang yang bertahan. Ya, cuma kita doang yang bertahan. Karena masalah LGBT kayak begini nih bukan hanya Islam yang diserang. Ya, tapi yang lain udah nggak bertahan. Ya. Kita kalau bulan Juni kemarin rame tuh, di media sosial tuh rame, ada video-video pawainya, paradenya orang-orang LGBT ya. Di paradenya orang LGBT itu di kota mana ya? Kota Seattle kalau nggak salah ya. Ada ya lagi pawai begitu. Tiba-tiba ada orang Kristen yang membacakan Bible di tengah-tengah mereka gitu ya. Wah, itu dilecehkan orang itu. Ya, betul-betul diteriakin, dimaki-maki ya, Bible-nya diambil, disobek-sobek ya. Ya, begitulah cara mereka memperlakukan agama. Ya, jadi yang diserang bukan Islam doang. Ya, tapi yang lain nggak bertahan. Ya, yang lain nggak sanggup. Ya. Bahkan saking nggak sanggupnya sudah ada sekarang kalau untuk feminis itu ada The Feminist Bible, ada Bible untuk feminis, warnanya warna pink. Ya, di situ diubah sama dia. Kalau ada Tuhan Bapa gitu, Tuhan Bapaknya diganti menjadi perempuan. Ya, Bible itu bisa diubah sama dia. Ya, dipaksakan sesuai dengan ideologi mereka. Ya, kemudian sudah ada pendeta-pendeta yang gay gitu ya, sudah ada gereja-gereja yang khusus buat orang seperti itu. Di Indonesia belum ada, di Barat sudah ya. Jadi kalau dibilang ya bahwa yang berperang ini hanya Islam doang, enggak, tapi yang memberikan perlawanan kuat memang Islam ya. Kenapa Islam punya perlawanan kuat? Karena kita punya sumber-sumber ajaran kita. Sumber ajaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Uniknya orang Islam, dua-duanya dihafal. Itu uniknya. Itu yang nggak ada di tempat lain. Ya, kalau mereka nggak pernah mengenal bahasa asli dari kitab suci mereka. Ya, kalau dalam Islam justru bahasa Arab itu
dilestarikan oleh Al-Quran. Ya, kok bisa begitu? Karena kalau kita lihat ya, semua bahasa itu sudah, semua bahasa primitif, semua bahasa apa ya, semua bahasa kuno itu sudah mati. Jadi kalau kita tanya siapa yang pakai bahasa Sanskerta sekarang, nggak ada. Bahasa Sanskerta tuh nggak ada yang pakai. Yang ngerti cuma arkeolog doang. Itu pun mereka nggak pakai sehari-hari. Ya, kalau kita lihat paus di Vatikan menggunakan ritual-ritual dengan bahasa Latin, sehari-harinya dia nggak pakai bahasa Latin. Tapi bahasa Arab dari dulu sampai sekarang masih ada dan dia nggak berubah. Ya, bahwa ada bahasa Arab yang ada kata-kata yang baru, kosakata yang baru, ada slang-slang yang baru, ya dalam bahasa Arab ada. Ya, tapi yang lama tidak hilang. Ya, kenapa nggak hilang? Karena ada Quran. Karena Quran itu kita hafal. Ya, ya kayak misalnya ada kalimat apa misalnya, ya ada misalnya apakah misalnya nama Allah itu akan hilang? Gak bakal hilang. Kenapa? Karena di Quran. Dan Quran itu kita hafal. Ya. Tapi sekarang kalau kita tanya orang Yahudi, siapa nama Tuhan kalian? Mereka gak bisa jawab. Karena orang Yahudi bilang di naskah-naskah kami ada cuma kalimat YHWH. Perkiraan dibacanya Yahweh. Ya. Mereka gak tahu gimana cara bacanya. Karena mereka gak pakai bahasa itu lagi. Ya, bahasa yang mereka pakai itu udah berubah. Ya. Bahasa Indonesia kan berubah sekali. Bahasa Indonesia juga berubah. Kalau kita baca karya-karya sastra zaman dulu, mungkin kita nggak ngerti juga. Bahasa Inggris berubah banget. Ya, bahasa Inggris kalau kita baca puisi-puisi berbahasa Inggris tahun 1700 gitu ya, wah kita nggak ngerti apa-apa rasanya. Ya, tapi bahasa Arab yang dulu sampai sekarang masih ada. Ya, walaupun ada tambah-tambahan, tapi yang dulunya nggak hilang karena ada Al-Quran. Nah, karena yang dulu masih ada, maka kita masih ngerti apa isi Al-Quran, apa isi Al-Hadis. Ya. Nah, itulah kenapa Islam masih bertahan, karena sumbernya masih ada dan kita masih ngerti dengan sumbernya. Ya. Kalau Bible ditanya Bible yang asli bahasa apa? Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang bisa jawab. Ya. Nabi Isa alaihissalam hidupnya di Palestina, harusnya bahasanya bahasa Aramaik barangkali. Ya. Tapi Bible yang paling tua justru bahasa Yunani. Ya, di mana logisnya gitu ya? Kok Bible paling tua bahasa Yunani? Kalau Quran enggak, di mana-mana Quran itu bahasa Arab. Terjemahannya bisa macam-macam, tapi Qurannya hanya bahasa Arab. Ya. Maka kalau kita ada sedikit keraguan, nih kok terjemahannya kayak begini, kayak enggak pas gitu ya? Kita kembali kepada bahasa aslinya. Dan yang bisa menggunakan bahasa aslinya masih banyak gitu. Banyak sekali orang yang bisa bahasa Arab. Ya bisa kita tanya gitu. Ini artinya apa? Ya. Nah, itu sebabnya Islam sampai sekarang belum bisa masih bisa memberikan perlawanan. Ya, karena sumber-sumber kita masih ada, kita masih bisa ngelawan. Orang nggak bisa seenak aja menghapus kisah kaum Nabi Lut alaihissalam misalnya gitu ya, demi membela LGBT. Orang nggak bisa begitu saja mengatakan Allah ini bukan nama Tuhan barangkali gitu ya. Nggak segampang itu. Ya, karena kita tahu kata per kata dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di Barat gitu ya, Barat itu nggak dietik dengan Kristen. Bahkan kalau kita lihat di Barat tuh Kristen tuh direndahkan sekarang. Ya, kenapa? Gara-gara sekularisme ini. Ya. Dengan demikian wajah Barat sekarang adalah sekuler, bukan Kristen. Jadi kalau kita bilang sekarang ideologi Barat, maksudnya adalah ideologi sekuler. Ya, jangan salah kaprah gitu ya. Jangan berpikir bahwa kalau dulu memang iya, kalau dulu negara-negara Barat menjajah Timur itu niatnya 3G, ya, gold, glory, gospel. Ya, mereka membawa agama mereka ke sini gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka juga nggak peduli amat sama agamanya. Ya, mereka nggak peduli amat sama agama mereka sendiri karena mereka sudah sekuler. Nah, orang Barat ya memandang sejarah tuh kayak begini. Sejarah itu ada classical age, zaman klasik, zaman pertengahan, abad pertengahan atau zaman kegelapan, sama zaman modern. Ya, mereka melihat sejarah mereka seperti ini. Jadi di zaman klasik itu zaman Yunani Romawi, ya mereka pernah maju sekali. Ya, saya di ibu kota Portugal tuh di Lisbon, ya di Lisbon itu kita lewat jalan layang tol gitu ya, jalan layang biasa lah gitu ya, jalan layang biasa. Tapi begitu kita lewati jalan layang, ternyata di atas itu ada saluran air, aqueduct gitu ya.
menghubungkan air dari membawa air dari bukit yang satu ke bukit yang satu lagi, ya. Ternyata akuaduk bikinan orang Romawi lebih tinggi daripada jalan layang bikinan orang zaman sekarang, ya. Bayangin gitu ya, mereka tuh di zaman Romawi udah bisa bikin saluran air ya yang lebih tinggi daripada jalan layang yang kita buat zaman sekarang, ya. Makanya dulu disebut classical age. Zaman Romawi itu sangat maju sekali. Tapi kemudian terjadi the dark age. Tiba-tiba jadi zaman kegelapan. Kenapa? Karena Romawi Barat runtuh, ya. Kemudian terjadi perang dunia. Ya, dulu namanya bukan perang dunia, tapi pada hakikatnya perang dunia juga. Ya, seluruh Eropa tuh berperang, ya. Makanya dulu ada beberapa reporter yang lagi memberitakan soal Ukraina, soal konflik Rusia dan Ukraina, dan reporter tuh mengatakan begini, ini udah keterlaluan loh, ini negara Barat loh, ya, ini Barat, ini negara orang-orang Barat yang menurut mereka tuh beradab, ya, ini negara Barat yang beradab, tapi sekarang lagi perang, ya. Dan kita nggak bisa bayangkan orang Barat itu berperang zaman sekarang, kata dia gitu. Ya, reporter tuh keceplosan ngomong kayak begitu. Jadi seolah-olah kayak dia tuh heran melihat terjadi perang di Eropa. Ya, jadi kayak mereka tuh simpati hanya karena Eropa saja. Jadi kalau perang di Timur Tengah bodo amat. Ya, itu ada beberapa reporter yang dikritisi gara-gara bicara kayak begitu. Ya, dan dikritisi lagi kenapa? Karena kalau Anda lihat sejarah Eropa, justru Eropa itu yang isinya perang terus. Eropa itu yang nggak pernah berhenti perang, ya. Apalagi di zaman the dark age itu. The dark age itu 1000 tahun. 1000 tahun mereka isinya perang terus, bunuh-bunuhan terus gitu ya. Jadi memang yang brutal itu ya Barat gitu ya. Kemudian masuklah zaman modern, ya. Nah, Barat itu jadi menguasai sains ya di zaman modern itu, ya. Nah, Barat ngelihat sejarahnya kayak begini, maka mereka melihat manusia itu kayak begitu. Padahal di daerah lain nggak seperti itu. Ya, apa sih yang maksudnya seperti itu? Maksudnya begini, orang Barat ngelihat bahwa manusia itu berkembang dari kecil jadi remaja, jadi orang dewasa. Ya, artinya orang zaman sekarang itu lebih dewasa daripada orang zaman dulu. Itu cara mereka melihat masalah. Ya, jadi mereka memandang agama ini kayak aneh gitu. Kenapa sih kita masih ngikutin doktrin yang dibuat ribuan tahun yang lalu? Gitu cara mereka berpikir. Ini kan ajaran ribuan tahun yang lalu. Orang dulu kan bodoh-bodoh. Orang yang pintar tuh sekarang. Nah, beda banget sama kita orang Islam. Kalau kita orang Islam, justru Rasulullah SAW bilang generasi terbaik adalah generasi sahabatku. Ya, jadi kita ngelihat ke pendahulu kita. Ya, bukan berarti mereka harus selalu lebih baik, enggak. Tapi secara umum mereka lebih baik. Ya, mereka generasi terbaik. Ya. Jadi kita nggak berpikir bahwa sejarah tuh harus naik terus gitu ya. Udah pasti orang zaman sekarang lebih hebat dari orang zaman dulu. Kalau berpikirnya kayak begitu, maka akhirnya mereka merasa Bible tuh konyol. Bible tuh isinya khayalan saja. Agama ini nggak berikan solusi. Agama tuh nggak logis, rasional. Itulah cara berpikir mereka. Karena agama ini turun ribuan tahun yang lalu pada manusia yang menurut mereka belum dewasa, pada peradaban manusia yang belum dewasa, ya, peradaban yang masih kanak-kanak gitu. Nah, sekarang udah dewasa. Makanya contoh nih misalnya di kalangan umat Islam tuh ada seorang tokoh dari Mesir yang bilang sebenarnya malaikat tuh nggak ada. Ya, malaikat yang bawa rahmat, malaikat yang mencatat dosa gitu ya. Malaikat tuh nggak ada. Malaikat itu cuma khayalan orang Arab saja, atau ajaran Islam yang diturunkan supaya orang Arab tuh menjaga perilakunya. Ya, jadi supaya kita takut, ya, maka dibikinlah cerita ada malaikat mencatat dosa-dosa kita. Ya, kenapa dia bilang kayak begitu? Karena dia berpikir orang zaman dulu perlu takut-takutin, orang zaman sekarang nggak perlu. Ya, padahal orang zaman sekarang juga perlu takut-takutin gitu ya. Ya, saya kalau datang ke sini kan sebelum subuh gitu ya. Sebelum subuh berarti dari rumah berangkat jam 4 kurang gitu ya. Itu kalau di perempatan Jalan Baru tuh menegangkan, Pak. Ya, kenapa? Karena saking sepinya, jadi orang tuh berasumsi nggak ada orang gitu ya. Jadi orang lewat aja, wah gitu ya. Orang tuh kalau nggak takut bahaya. Ya, orang zaman sekarang juga perlu takut-takutin.
Ya, jadi jangan berpikir orang zaman dulu pernah takut-takutin sama kisah malaikat, sekarang juga perlu. Ya, sekarang juga perlu. Orang kalau nggak takut malah bahaya sekali. Lalu lintas itu kecelakaan justru gara-gara orang nggak takut. Ya. Kalau lagi macet mah nggak ada yang nabrak. Ya, tapi kalau lagi kosong, ya itu yang serem. Lagi kosong kita lihat kanan kiri, walaupun udah hijau, tetap aja lihat kanan kiri. Ya, kenapa? Karena orang lain berasumsi kosong. Ya, kadang-kadang udah hijau kita lewat, giliran kita lewat, yang dari sono nyelonong aja terus. Ya. Nah itulah gitu ya. Jadi manusia, jangan dikira manusia itu berubah gitu. Fitrah manusia nggak berubah. Ya, gaya hidup kita berubah, kebudayaan kita berubah, sains kita berubah, berkembang. Ya. Tapi fitrah manusia ya gitu-gitu aja. Kalau nggak takut, kalau nggak diancam, sembarangan kita nih. Ya. Mengerikan sekali. Kalau gitu ada polisi langsung pelan-pelan, kan biasa kayak gitu ya. Ya kalau nggak ada polisi lampu merah bablas aja gitu ya. Ya itulah. Nah ada pertanyaan kenapa Barat jadi sekuler. Ini dijawab oleh Ustadz Adi Nusaini dalam buku beliau Wajah Peradaban Barat. Menurut beliau ada 3 alasan. Ya 3 alasan kenapa Barat memilih sekuler. Yang pertama problem sejarah. Ya, yang kedua problem teks Bible. Yang ketiga problem teologi. Ya. Problem sejarah apa? Jadi sejarah Kristen syarat dengan kekerasan. Dan kekerasan itu diinstruksikan oleh para pemuka agamanya. Ada sebuah lembaga yang namanya Inkuisisi. Saya udah pernah cerita kalau nggak salah waktu saya ke kota Toledo di Spanyol. Di situ ada pameran alat penyiksaan. Ya. Jadi orang Barat itu menjadikan siksaan sebagai seni. Ya. Luar biasa, mereka bikin alat buat menyiksa orang. Ya. Sampai hari ini pun demikian. Ya, makanya saya agak sebel gitu kalau ngelihat film-film Hollywood tuh menggambarkan kayak misalnya film Iron Man ya. Iron Man yang pertama tuh ya ceritanya di Afghanistan, dia ketangkep lalu dia disiksa di penjara segala macam gitu ya. Kenyataannya nggak begitu. Banyak orang di penjara sama Taliban ujung-ujungnya masuk Islam. Itu kan kenyataan gitu ya. Ada reporter yang perempuan itu ya ditangkap sama Taliban jadi muslimah, ya dibebasin sampai hari ini masih jadi muslimah. Jadi dia nggak jadi muslimah karena terpaksa gitu ya, sampai sekarang dibebasin udah balik ke negara asalnya masih muslimah ya. Nyatanya nggak begitu, nyatanya yang suka nyiksa itu Amerika ya. Sampai sekarang tempat penyiksaannya masih ada, Abu Ghraib dan Guantanamo ya. Itu foto-fotonya udah nyebar kemana-mana, masih aja dia beroperasi ya. Dan luar biasa gitu, ada orang di penjara di situ 6 tahun gara-gara 13 tahun juga ada, 13 tahun di penjara dengan siksaan yang macam-macam, tiba-tiba dilepas. Kenapa? Karena nggak ada bukti. Ya, orang udah disiksa 13 tahun. Udah 13 tahun mereka disiksa gitu ya. Ya, tapi tiba-tiba dilepasin karena nggak ada bukti. Bayangin orang udah disiksa gitu ya. Tiba-tiba, oh sorry ya, salah. 13 tahun ya. Kalau punya anak itu udah masuk SMP gitu, bayangin ya. Kalau anak itu kita tinggalin pas dia masih SD, dia udah nikah barangkali. Sekarang nggak sempet kita lihat dia nikah ya, barangkali anaknya nggak tahu ada bapaknya masih hidup gitu ya. Luar biasa, orang udah disiksa. Penyiksaannya serem-serem gitu. Yang paling terkenal kan waterboarding itu ada orang dibaringkan, mukanya tutup pakai kain, disiram pakai air. Ya dia nggak bakal mati, dia nggak bakal sampai tercekik, nggak, tapi dia merasakan sensasi tenggelam. Ya itu cara CIA menginterogasi tawanannya. Ya, orang di waterboarding kayak begitu luar biasa stresnya. Ya, dan waterboarding itu adalah metodenya gereja zaman dulu, di abad pertengahan itu gereja menyiksa orang dengan cara seperti itu. Ya, jadi banyak cara-cara penyiksaan yang nggak masuk akal gitu ya di mata kita gitu. Ya. Dan itu diinstruksikan para pemuka agamanya. Orang Islam juga ada kok yang jahat nyiksa orang. Betul, ada orang Islam yang jahat tuh ada. Tapi bukan ulamanya. Ya, gak ada ulama bikin hukuman siksa aja tuh. Ya, siksa sekian tahun gitu ya. Gak ada ulama nyuruh kayak begitu. Ya, justru ulama nyuruhnya kisos. Kisos tuh paling cepet, paling gak menderita. Selesai. Ya, udah suruh pulang. Ya, gak usah dipenjara gitu ya. Gak ada ya. Jadi orang-orang Islam yang jahat ada nggak? Ada. Yang kejam ada nggak? Ada. Yang psikopat ada nggak? Ada. Tapi bukan ulamanya ya. Sementara Barat kekerasan itu oleh pemuka agama Kristen ya.
Kemudian banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuka agama, bahkan orang suci. Ya, orang Islam ada nggak ustadz yang jadi penyimpang? Ada. Yang jadi gak beres ada nggak? Ada. Tapi kita nggak pernah bilang ustadz itu orang suci. Ya, jadi kalau mereka jadi bermaksiat, jadi ahli maksiat, ya iya. Ada nggak ahli ibadah berubah jadi ahli maksiat? Ada. Sebaliknya ada nggak? Banyak juga. Yang dulunya ahli maksiat sekarang jadi orang soleh, banyak. Itulah manusia. Ya, kita nggak pernah bilang dia nabi. Ya, masalahnya orang Kristen menyebutnya sebagai wakil Tuhan. Ya, terutama ketika bicara soal paus. Ya, kalau kita baca sejarah paus itu luar biasa gitu ya, menarik. Ya, ada paus yang setelah dia meninggal baru diungkap oleh paus berikutnya. Oh, ternyata paus yang ini punya banyak anak haram, ya, sering berbuat zina dan sebagainya. Padahal orang meninggal. Ya, udah meninggal. Artinya apa? Artinya selama kepemimpinan paus yang tadi, selama sekian tahun, orang Kristen dipimpin sama orang yang gak beres gitu. Ya, dan yang gak beres itu udah terlanjur mereka sebut sebagai wakil Tuhan. Itu masalahnya. Ya, kalau dalam Islam orang ada ustadz gak beres, ya kita sedih lah. Ya, kita sedih. Tapi dia bukan manusia suci emang. Ya, jadi kalau dia menyimpang ya menyimpang aja. Dia salah ya salah aja. Ya. Gak jadi masalah, kita nggak jadi ragu sama agama kita gitu. Terguncang iyalah, ya. Kemudian problem text Bible ini udah dibahas sama Syekh Ahmad Didat, sama Dr. Zakir Naik, ya. Ini udah banyak dibahas sekali. Bible itu bermasalah sekali, ya. Konsepnya pun bermasalah, konsep Bible tuh ya. Kalau Perjanjian Baru tuh ada 4 kitab aslinya. Kalau di bahasa Indonesia sebutnya Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Kalau dalam bahasa Inggris mereka lebih jujur, mereka bilang the Bible according to Mark, the Bible according to Matthew, the Bible according to Luke, dan the Bible according to John. According to. Jadi sebenarnya Bible itu 1, tapi penghafalnya ada 4. Hafalannya gak dimurojaah. Jadi beda-beda semua. Ya, jadi ada 4 kitab yang aslinya 1, dihafalin sama 4 orang, dan isinya beda, digabung jadi 1. Konsepnya aja udah lucu gitu. Ya, udah dipertanyakan. Dan dipertanyakan lagi kenapa cuma 4? Kan murid Yesus ada 12. Orang semua tahu gitu. Dalam Islam pun Hawariyun ada 12 orang. Kita tahu. Ya, kenapa? Apakah yang menghafalkan cuma 4 saja? Itu kan jadi pertanyaan, ya. Maka isinya banyak yang saling bertentangan. Maka isinya juga ada yang tidak mengajarkan moralitas yang baik. Ya, kisah-kisah para nabi itu ajaib sekali kalau di Bible gitu ya. Kalau di Bible tuh kayak Nabi Lut alaihissalam diceritakan mabok, kemudian berzina dengan anak perempuannya sendiri, ya. Nabi bisa berzina gitu ya. Kalau di kita kan namanya Nabi itu, Nabi Yunus alaihissalam tuh cuman mencari objek dakwah baru saja, ya. Itu dihukum sama Allah dengan hukuman yang sangat keras sekali, ya. Dimasukkan dalam 3 kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu hukuman dari Allah karena Nabi Yunus alaihissalam digalin umatnya. Digalin umatnya bukan lepas tangan dalam dakwah, tapi dia mencari objek dakwah yang baru. Yang kalau kita yang ngerjain itu nggak salah itu. Ya, kalau ada dai yang ngerjain kayak begitu nggak salah sama sekali. Dia ngerasa nggak sanggup berdakwah di situ, cari aja tempat lain, nggak salah. Tapi bagi seorang nabi nggak bisa. Ya, seorang nabi itu harus kalau disuruh di situ ya di situ, nggak boleh pindah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti ada nabi, nanti kan kita dikumpulkan dengan para nabi-nabi kita. Ya, nabi itu dikumpulkan dengan para umatnya. Ini Rasulullah SAW dengan umat Rasulullah SAW. Ini Nabi Musa SAW dengan umat Nabi Musa SAW. Nah, ada nabi di akhirat nanti, ada nabi yang bahkan nggak punya pengikut. Ya, sampai akhir hayatnya dia nggak punya pengikut. Ya. Tapi walaupun gak ada pengikut, tetap dia harus berdakwah di situ, harus stay di situ, di posnya masing-masing. Itu nabi gitu. Jadi maksiatnya nabi gitu levelnya tuh kayak begitu. Salah sedikit aja udah nggak bisa, diluruskan langsung sama Allah. Ya, Rasulullah SAW cemberut saja diluruskan sama Allah pakai ayat. Ya, maksud saya adalah nabi itu bukan manusia yang nggak pernah salah juga gitu ya, tapi dipelihara dari kesalahan. Jadi begitu salah langsung diluruskan, ya. Dan yang disebut kesalahan bagi seorang nabi itu
sangat halus sekali. Kalau buat kita nggak salah gitu. Kita nggak bisa bayangin Nabi punya kesalahan berzina. Wah, itu mah luar biasa. Ya, kok bisa ada Nabi berzina gitu ya. Nabi Daud alaihissalam juga kalau dari Bible kayak begitu. Dia dari istananya di puncak bukit, dia ngelihat ke rakyatnya di bawah, dia ngelihat ada perempuan mandi. Dia tertarik sama seorang perempuan. Dia tanya, ini perempuan udah punya suami atau belum? Udah. Suaminya di mana? Suaminya prajurit Anda. Ya kirim aja ke medan perang biar mati. Ya, habis itu dia rebut istrinya. Kok Nabi ada yang kayak begitu gitu ya. Sementara buat orang awam aja yang perilaku kayak begitu gak pantas gitu. Buat orang awamnya salah gitu. Ya. Jadi dalam Bible itu banyak hal-hal yang dipertanyakan secara moral gitu. Ya, padahal itu kitab suci. Ya. Yang terakhir yang udah banyak dibahas, Bible bertentangan dengan sains. Ya, mengatakan bumi, matahari mengelilingi bumi, standar lah itu. Ya. Kemudian masalah yang ketiga adalah problem teologis. Trinitas dan aspek-aspek teologis utama lainnya sulit dipahami dan dijelaskan dengan baik. Susah memahami Trinitas itu susah. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Anak Tuhan, ada Roh Kudus. Tuhan Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Anak Tuhan juga Tuhan juga. Ya, tapi Tuhan Bapa bukan Tuhan Anak bukan Roh Kudus bukan Tuhan Bapa. Ya, nggak jelas itu. Ya, jauh lebih mudah menjelaskan tauhid. Ya. Saya terus terang belum pernah dengar ada orang mengatakan ketika dia pindah agama gitu dari Islam masuk Kristen, nggak pernah ada yang bilang Trinitas itu lebih logis daripada tauhid. Ya, belum pernah dengar. Karena susah menjelaskannya gitu. Ya, gimana menjelaskan Tuhan itu ada 3 tapi 1 tapi 3, susah. Ya. Kemudian aspek-aspek teologisnya berasal dari sebuah kesepakatan. Ya, aspek-aspek teologis gitu ya. Kenapa Yesus disalib gitu ya. Itu susah menjelaskannya. Ya, kalau mereka mengatakan ya Yesus itu disalib karena Tuhan Bapa menciptakan manusia setelah itu menyesal. Ternyata manusia diciptakan dia banyak dosanya, ingin memaafkan tapi susah. Ya, maka kenapa susah? Karena manusia itu gak bisa mendekat pada Tuhan kata dia. Gara-gara apa? Gara-gara banyak dosanya. Ya, padahal kan justru karena banyak dosanya maka perlu mendekat pada Tuhan. Ya, jadi ada situasi yang jalan buntu gitu antara manusia dengan Tuhan. Maka Tuhan mengutus anaknya ke dunia untuk apa? Disalib. Salib itu penyiksaan yang luar biasa, Pak. Ya, jadi jangan kira disalib itu posenya kayak di patung-patung Yesus kan biasanya kelihatannya kayak damai gitu ya. Sama sekali nggak damai. Ya. Disalib itu adalah dibunuh dengan cara perlahan. Ya, tangannya dipaku, kakinya dipatahkan, dipaku juga gitu ya. Disangga badannya gitu ya. Biasanya rusuknya dilukai pakai tombak supaya keluar darahnya. Jadi dia mati itu mati pelan-pelan, dan disalib itu biasanya dipasang di dinding kota atau di bukit. Supaya apa? Supaya seisi kota itu bisa lihat dan mendengar dia kesakitan. Dan dia kesakitan itu bisa berhari-hari. Orang disalib itu nggak mati sekaligus. Ya. Orang disalib itu bisa matinya berhari-hari kesakitan, kehabisan darah atau digigit ya, dimakan binatang. Dimakannya pelan-pelan. Ya. Jadi brutal sekali cara kayak begitu. Ya. Dan anak Tuhan dikirim ke dunia buat diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena untuk menanggung dosa umat manusia. Itu doktrin mereka. Susah menjelaskannya gitu. Ya, kenapa anak Tuhan harus menderita gitu ya? Kenapa harus pakai penderitaan? Dalam Islam apakah semua dosa harus dibalas? Enggak, justru itu yang kita cari kan. Justru kita minta supaya Allah mengampuni. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW ketika lagi sholat, ketika Rasulullah SAW beres sholat gitu ya, dia melihat barisan, kok ada si fulan yang nggak pernah kelihatan lagi. Ada seorang sahabat yang nggak pernah kelihatan, kok nggak pernah muncul lagi. Akhirnya ditanya, kemana nih orang? Dicari ke rumahnya, sakit ternyata. Begitu ditemukan ternyata udah tinggal tulang dibungkus kulit. Ya, udah habis badan. Ditanya sama Rasulullah SAW, kamu kenapa? Saya berdoa kepada Allah supaya semua dosa saya dibalas di dunia. Ya, jadi jangan di akhirat. Sekilas kayaknya bagus tuh doa tuh ya. Ya mendingan di dunia daripada di akhirat. Tapi kata Rasulullah SAW, salah. Ya, sama Allah mah jangan minta dibalas, sama Allah minta diampunin. Ya. Jadi Allah tuh nggak sulit mengampuni manusia. Ya, yang sulit tuh manusia minta ampun.
Itu yang sulit gitu ya. Ngaku salahnya itu yang susah gitu. Ya. Makanya saya suka bilang, lihat doanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu bagus doanya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ada kata yang sama di situ. Apa kata yang sama? Saya zolim. Kalau kata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana, ya Rob, kami zolim pada diri kami sendiri. Kalau kata Nabi Yunus alaihissalam, inni kuntu minaz zalimin, saya adalah orang yang zolim. Ya, jadi ngaku bahwa kita yang salah gitu. Ngaku bahwa kita yang salah. Kalau udah ngaku salah, Allah nggak sulit mengampuni manusia, nggak sulit menghapus catatan amal buruk kita itu, nggak sulit. Ya. Nggak perlu orang tuh harus disiksa gitu ya, nggak mesti. Ya, justru yang jadi harapan kita semua adalah bahwa kita nggak mesti masuk neraka. Ya, nggak mesti. Dosa kita banyak, tapi kita nggak mesti. Ya. Kita bisa loh menghindari. Ya, ada riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa surga tuh, kalau ada hamba meminta masuk surga 3 kali dia bilang minta masuk surga, maka surga pun minta supaya orang itu dimasukin ke dia. Dan kalau ada hamba minta supaya dihindarkan dari neraka 3 kali, maka neraka pun bilang pada Allah, ya Allah jangan masukin dia ke saya. Ya, bayangin gitu, saya nggak bilang semudah ya, sesederhana, bukan mudah ya, sesederhana itu sebenarnya ya. Mau masuk surga ya minta, mau dihindarkan dari neraka ya minta ya. Sebenarnya di hadis itu nggak disebutkan doanya seperti apa, tapi ada doa yang kita hafal ya, Allahumma inni as'aluka minal jannah ya Allah, saya minta kepadamu surga. Ada lagi doa Allahumma ajirna minan nar, ya Allah hindarkan kami dari neraka ya. Itu kita baca 3 kali saja itu sudah neraka dan surga itu saut-sautan sama kita gitu ya. Saya minta surga, kata surga ya Allah, dia minta surga, masukin ya. Kita bilang jauhkan dari neraka, nerakanya bilang kayak begitu juga. Itu kan jauh lebih mudah dipahami ya, betapa Tuhan tuh mudah gitu. Tuhan tuh gak ya kenapa Tuhan harus susah mengampuni ya. Itu suatu hal yang mudah dipahami ya, ketimbang ajaran mereka. Jadi kalau menurut Ustaz Adi Anusaini, ketika manusia modern melihat problematika seperti ini, maka mereka memilih sekuler saja. Sekuler itu bukan berarti keluar dari agamanya ya, tapi buat mereka agama itu urusan ibadah doang, urusan di rumah sama di gereja. Di luar itu nggak usah bawa agama lagi ya. Kenapa? Agama ini rumit sekali, agama ini gak make sense gitu, agama ini sempit gitu segala macam ya. Maka orang sekuler itu selalu berpikir dualis ya. Kalau menurut seorang orang barat ya, Harvey Cox bilang sekularisme itu punya tiga unsur, 3 tabiat ya. Yang pertama disenchantment of nature, kedua desacralization of politics, yang ketiga deconsecration of values. Ya, disenchantment of nature artinya apa? Artinya orang sekuler. Jadi dia disebut cara berpikir dualis ya. Kalau orang sekuler ditanya siapa yang ciptakan dunia, jawabannya adalah Allah atau Tuhan. Ya, Tuhan. Ini kan kita nggak tahu di agamanya apa ya. Orang sekuler kalau ditanya, jadi mereka bukan ateis. Ya, jadi pas ditanya siapa yang ciptakan alam semesta, Tuhan. Ya, tapi ketika melihat alam semesta, mereka nggak menghubungkannya dengan Tuhan. Ya, jadi alam semesta ini urusannya sama apa? Ini urusan dunia saja. Ya ciptain dunia siapa? Ya Tuhan sih. ya Tuhan juga sih. Tapi kalau urusan dunia jangan bawa Tuhan. Ya. Nah orang Islam banyak ikut-ikutan juga berpikir kayak begitu. Banyak berpikir ini masalah dunia, ini masalah akhirat. Emang masalah dunia mana yang tidak berhubungan sama akhirat? Semua masalah dunia kita berurusan sama akhirat. Ya, nggak ada urusan dunia yang nggak berurusan sama akhirat tuh nggak ada. Ya, makan, minum, tidur. Dulu Rasulullah SAW pernah menegur orang gara-gara ada orang mau sholat semalaman gak mau tidur. Orang gak mau tidur gara-gara pengen sholat, itu pun salah juga gitu. Ya, dalam agama kita gak benar. Ada orang pengen puasa tiap hari, gak boleh sama Rasulullah SAW. Gak boleh. Puasa tiap hari gak benar. Ya, lain kalau Ramadan gitu, lain. Tapi kalau tiap hari ya tanpa alasan gak bisa. Ya.
Apa yang nggak berhubungan sama akhirat gitu ya. Makan berlebihan salah, makan yang haram salah juga, nggak makan juga salah gitu ya. Jadi semuanya berhubungan sama akhirat ya. Desacralization of politics, desakralisasi politik. Tiba-tiba politik jadi nggak sakral, politik jadi nggak berhubungan sama agama lagi. Ditanya siapa yang ciptakan manusia? Allah ya. Terus gimana kita ngatur manusia? Pakai aturan yang lain, nggak pakai aturan Allah, kan nggak logis ya, nggak logis. Ini manusia ini ciptaan Allah, tapi untuk mengatur manusia nggak boleh pakai aturan Allah, nggak logis, nggak make sense ya. Nah itulah namanya cara berpikir dualis gitu. Kadang-kadang mikirnya begini, kadang-kadang mikirnya begitu ya. Di sini pakai kaidah begini, di situ pakai kaidah begitu. Itulah cara berpikir dualis, nggak konsisten ya. Yang terakhir, the consecration of values, penghilangan keabadian nilai. Nilai-nilai itu berubah ya. Kalau dulu begini, sekarang begitu. Tadi malam tuh baru lihat berita nih ya. Dari kemarin sebenarnya, dari kemarin ada berita nih, ada anak ya dipukul sama, ada anak sekolah dipukul sama gurunya gara-gara ketahuan ngerokok di sekolah. Ngerokok di sekolah dipukul. Dipukulnya juga bukan dipukulin begini kan, pukul begini ya. Ngerokok kamu. Bapaknya marah, bawa ketapel, diketapel mata gurunya sampai matanya terpaksa diangkat. Buta mata gurunya. Ya, bayangin gitu ya. Betapa nilai sudah berubah. Seingat saya dulu waktu saya kecil, kalau saya ketahuan dimarahin guru, sampai rumah dimarahin lagi sama orang tua. Kamu kenapa bikin guru marah? Jadi orang tua tuh sama guru tuh kompak gitu. Ya. Orang tua tuh marah kalau kita bikin marah guru. Kalau sekarang guru marah, orang tuanya yang marahin gurunya. Luar biasa, nggak ada adab kita sama guru sekarang. Ya. Guru tuh kita anggap pesuruh aja. Mentang-mentang kita udah bayar SPP, dia harus nurut. Ya. Kalau dulu kita nggak kayak begitu sama guru. Dulu kita hormat sama guru. Ya. Orang tuanya hormat, anaknya pun otomatis hormat jadinya. Ya. Kalau udah hormat sama guru, pasti didengerin omongannya, pasti masuk. Pantesan sekarang kalau guru ngomong apa aja nggak masuk, karena orang tuanya pun nggak beradab sama guru. Ya. Sekarang PPDB kan ya? PPDB, penerimaan peserta didik baru. Sekarang istilahnya peserta didik. Padahal kata yang bagus murid. Murid itu bahasa Arab Pak. Murid itu artinya orang yang punya irodah. Irodah tuh keinginan. Ya, murid itu ada yang punya keinginan, maka yang datang tuh murid. Murid datang kepada guru, datang dia dari jauh-jauh jalan berkilo-kilometer datang. Ya, datang dia orang yang bertekad pengen belajar, orang yang berkorban, orang yang punya irodah tuh punya keinginan gitu. Ya, yang punya hajat gitu. Ya, muridnya yang punya hajat, yang punya kebutuhan sama gurunya. Ya. Maka nggak bisa sembarangan murid nyuruh guru gitu ya, atau orang tua murid nyuruh guru. Sekarang istilahnya udah berubah jadi peserta didik ya, jadi peserta ya, seolah-olah daftar ya. Kayak peserta gimana sih kalau peserta seminar gitu ya, saya udah daftar, apa hak saya? Hak Anda dapat tempat duduk, dapat sertifikat, dapat alat tulis, stationery, udah gitu ya, selesai. Jadi nilai itu berubah banget sekarang ya, nilainya berubah sekali. Apa yang dulu gak benar gitu ya, tiba-tiba sekarang dianggap lazim saja, biasa saja ya. Dulu saya ingat selama SD, mama saya tiap hari Sabtu datang ke sekolah. Gak disuruh, gak ada masalah. Saya gak punya masalah di sekolah gitu ya, gak pernah punya masalah di sekolah, tapi tiap hari Sabtu pasti datang ya. Kenapa Sabtu? Ya karena Sabtu kita masih sekolah, tapi mama saya nggak kerjanya cuma sampai Senin sampai Jumat gitu ya. Sabtu datang ke sekolah, ngapain? Nanya ke gurunya, Pak, Bu, anak saya punya masalah apa enggak? Gimana anak saya? Ya, ada nakal apa enggak gitu ya? Ada salahnya, kurangnya di mana? Ya, biar kita beresin di rumah gitu. Masya Allah. Ya, jadi sekarang ya kayak begitu udah nggak kelihatan lagi. Gitu. Ya, sekarang guru disebut fasilitator, muridnya disebut peserta didik. Kosakata tuh ngaruh pada cara kita berpikir Pak. Ngaruh pada kita cara berpikir. Oh, peserta didik berarti kita bayar peserta. Gak ada hubungan batin antara guru sama orang tua, guru sama murid. Ya, saya sampai hari ini masih hafal semua guru saya waktu SD.
Saya tulis namanya tuh, pernah saya tulis di IG story itu, nama guru SD saya gitu ya. Bu Yayah, Bu Neneng, Bu Ratna, Bu Yuyu, Bu Maria, Pak Sakimin. Gitu ya. Kaget orang, kok bisa hafal nama guru wali kelas waktu SD ya? Iya iyalah, saya sama guru begini gitu. Deketnya begini sama guru gitu. Ya, orang tua dari dulu bilang guru tuh orang tua di sekolah. Wah, itu kok bagus sekali dulu pesan-pesannya gitu. Sekarang berubah ya. Nah, orang sekuler karena tadi ngerasa manusia modern itu makin modern makin hebat gitu ya, maka nilai itu berubah semua. Gak ada nilai yang abadi, itu gak ada. Sekarang berubah semua ya. Sekarang demi ideologi transgender, anak-anak sekolah tuh diajarin pendidikan seks yang vulgar sekali ya, sesuatu yang kita anggap tabu dulu, ngapain sih kayak begini ya, tapi buat mereka sekarang itu wajar-wajar saja ya. Anak-anak sekolah disuruh ngelihat banci-banci ya, pakai pakaian dalam doang gitu ya, joget-joget. Wah, luar biasa. Itu kayak normal sekarang di sana ya, kayak normal ya. Jadi gak ada satupun nilai yang tetap. Itulah orang sekuler ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu aja, nanti kita bisa sambung lagi pada kesempatan yang lain karena sudah masuk waktu syuruk. Halo. Tayyib, syukran jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmunya. Insyaallah nanti menarik sekali, disambung di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua, anak keturunan kita, Allah jauhkan dari paham yang sesat dan menyesatkan ini, dan juga menetapkan kita untuk selalu dalam hidayahnya. Amin. Baik, pada jamaah sekalian ataupun para pemirsa media yang ikhlas, silahkan bila ada yang ditanyakan. Baik Pak Profesor Edi. Maaf, saya bukan profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahan yang diberikan kepada kami. Kalau boleh dikatakan, inilah yang disebut sekolah senior, khusus untuk orang-orang yang kalau kita di kuliah mungkin sulit ya mendapatkan semacam ini. Terima kasih. Saya tertarik dengan istilah tragedi dalam bahasa Indonesia yang di dalam Al-Quran itu ada di ayat 49 Al-Baqarah yang menyatakan bahwa Fir'aun dan pengikutnya menyembelih anak laki-laki, merupakan suatu azab yang besar. Saya ingin mengetahui teks wa'id yang artinya dan ingatlah. Dalam hal ini, kalau pada waktu penciptaan manusia kan artinya sudah terliwat, tapi wa'id yang di Al-Baqarah ayat 49 ini, pertanyaannya apakah dia ada di masa lalu terus kita disuruh mengingat, atau bisa juga tidak di masa lalu tetapi di masa sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pengertian menyembelih. Kalau ringkasnya, terpisahnya antara kepala dengan badan secara anatomi. Tetapi kalau tadi berkaitan dengan perang pemikiran, itu adalah otak yang ada di dalam kepala menjadi terganggu fungsinya. Kan tadi dikatakan ada dualisme dan lain-lain yang di Bible disebutkan yang tidak masuk rasional. Jadi apakah itu artinya seperti itu? Dan yang ketiga pertanyaannya, apakah ini kita merasakannya sebagai suatu bala, suatu musibah buat kita? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Halo Ustaz. Ya, ya, kata ya, wa'idh itu dan ingatlah gitu ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah misalnya gitu ya. Itu ingatlah, ketika ini, ketika itu gitu. Dalam Al-Quran itu banyak kalimat seperti itu. Apakah itu berarti kita ingat semuanya? Ya, kan kita nggak mengalami gitu ya. Itu kalimat ingat itu adalah ingat secara kolektif, ya, ingatan secara kolektif. Ya, artinya pernah ada kejadian kayak gitu dalam peradaban manusia, walaupun kita nggak mengalaminya gitu ya. Ingatlah dulu ada kejadian kayak begini gitu ya. Padahal kita nggak ingat gitu ya. Itu memang kejadian orang zaman dulu banget. Ada peristiwa-peristiwa yang Rasulullah SAW itu dulu kan Rasulullah SAW sering diuji oleh orang-orang Bani Israel gitu ya, ditanya gitu ya, gini
Ya, gimana kejadian misalnya Ashabul Kahfi ya, kejadiannya kayak gimana? Ashabul Kahfi itu kan Bani Israel, ya. Tapi orang Bani Israel pun nggak tahu cerita lengkapnya. Jadi begitu dia nanya ke Rasulullah SAW wahyu, Rasulullah SAW ngasih tahu, gini loh cerita yang benar, ya. Jadi namanya ingatan itu ingatan kolektif memang, ya. Dan memang Quran itu mengingatkan kita, gitu ya. Ya, walaupun kita sebenarnya nggak mengalami kejadian itu, ya. Kemudian soal penyembelihan, setahu saya kalau penyembelihan di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa alaihissalam itu memang penyembelihan dalam artinya sebenarnya, ya. Makanya Fir'aun itu kan punya kebijakan semua anak laki-laki Bani Israel dibunuh, disembelih semua, cek gitu ya. Tapi lama-lama setelah dilaksanakan beberapa tahun, dia mikir juga, ini Bani Israel kan budak mereka, ya. Kok kayak budak-budaknya kenapa saya sembelih semua gitu ya. Akhirnya dia bikin kebijakan selang-seling, tahun ini sembelih semua, tahun depan enggak. Maka lahirlah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam itu saudara Nabi Musa alaihissalam. Saudara Nabi Musa alaihissalam yang kebetulan lahir di tahun yang ketika tidak ada penyembelihan. Ya, jadi memang disembelih betul-betul ya dalam hal ini gitu ya. Kita bisa melihat, kita bisa menjadikannya sebagai kiasan, ya. Kita bisa aja gitu ya. Tapi dalam hal ini memang penyembelihan yang sesungguhnya. Ya. Kemudian, apakah ini sebagai bala ini yang apanya, sekularismenya Pak? Atau apanya Pak? Yang kita anggap sebagai bala? Ya, itu di dalam kalimat lengkapnya kan. Oh, iya. Masih berhubungan Firaun tadi? Iya. Oh, iya. Ya, tentunya itu adalah bala ya, namanya apa? Bala itu apa ya? Bala itu kan musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan kata Allah SWT di Quran kan nggak ada musibah itu kecuali hasil dari kesalahan kita juga gitu, ya. Jadi namanya bala itu kayak gitu. Makanya ada kalimat-kalimat menghindarkan bala gitu ya. Bala itu bisa dihindarkan dengan cara apa? Dengan cara kitanya meluruskan diri kita sendiri, ya, supaya kita terhindar dari musibah-musibah kayak gitu. Musibah yang itu kan brutal sekali. Bisa-bisa Firaun tuh nyembelihnya bukan nyembelih orang gitu, bukan nyembelih orang dewasa gitu, ya. Bayi baru lahir disembelih itu brutal sekali, ya. Jelas itu adalah bala gitu ya. Itu adalah musibah besar bagi Bani Israel pada masa-masa itu, ya. Terbunuhnya sahabat Nabi dalam jumlah banyak, ya, ketika di Madinah tuh ada 70-an penghafal Quran dikirim sama Rasulullah SAW sebuah tempat, ya, karena ada sebuah kabilah minta dikirimin orang buat ngajar baca Quran di sana. Dikirim 70 orang, di jalan dibantai. Itu musibah, itu bala, ya, itu bala. Makanya sangat disesalkan terjadi hal semacam itu gitu ya. Itu musibah, ya. Jadi memang semua yang kita alami yang musibah itu yang kita sebut musibah yang besar gitu ya. Lain kalau orang meninggal satu gitu ya, meninggal satu itu berarti ya emang umurnya aja itu ya. Emang orang gak bakal meninggal, pasti meninggal lah orang gitu ya. Tapi kalau meninggal sampai banyak, disiksa, dibunuh, dibantai gitu, itu namanya bala, itu musibah, ya. Memang begitulah, ya. Fadol. Baik, baik. Ada Pak Dokter Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan saat ini, di mana yaitu tentang LGBT. LGBT itu mungkin kalau lihat sejarah mah tidak ada dari zaman Nabi Adam mah belum ada, nggak ada. Demikian juga saya dengar yang saya tahu itu waktu zaman Nabi Muhammad juga kita nggak pernah dengar Nabi menghukum orang LGBT gitu. Jadi kalau saya berkesimpulan LGBT ini karena pengaruh lingkungan, karena dari medis juga tidak ada genetik ke arah sana gitu. Dan LGBT juga jangan salah, tidak hanya yang melambai-lambai juga, tapi ada juga yang gagah kemudian badannya gimnastik gitu ya, tapi kelakuannya seperti itu. Nah ini bagaimana dari sejarah atau dari mungkin ada cara atau bagaimana sampai terjadinya salah mendidik seperti itu? Kalau saya pikir itu dari masalah pendidikan aja. Gimana, apakah ada di Quran atau hadisnya supaya jangan cucu kita seperti itu gitu loh. Terima kasih. Ya. Jadi kalau di Al-Quran misalnya di surat Al-A'raf gitu ya, Al-A'raf 80-81
Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin alamin. Ya, dan ingatlah, dan Nabi Lut alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, kamu melakukan perbuatan yang keji yang belum ada orang melakukan sebelumnya. Jadi titik awal dari perilaku LGBT itu adalah Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam. Di situ titik awalnya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Lut alaihissalam nggak ada. Ya, begitu di zaman kaum Nabi Lut alaihissalam ada terjadi kayak gitu. Ya, nah inilah potensi manusia kalau menurut saya. Manusia itu punya potensi jadi pelopor. Ya, maka jangan berpikir penyimpangan tuh hanya terjadi di situ saja. LGBT itu stop di situ gitu ya. Enggak, ada penyimpangan lain yang sekarang ini lebih ngeri lagi. Ya, ada yang lain-lain lagi. Ya, berkembang. Ya, jadi maksiat itu enggak selalu ada dari awal sampai akhir, tapi ada pelopornya, berkembang juga. Ya, nah itulah jadi kenapanya kalau kita lihat di situ selalu bicara tentang kaum. Jadi memang itu masalah kolektif. Ya, betul seperti Bapak bilang tadi gitu ya, ini masalah pergaulan. Ya, bukan masalah. Saya punya seorang teman, seorang psikiater ya. Dia mengatakan saya udah ngebantu beberapa orang yang gay untuk sembuh. Alhamdulillah, insya Allah kelihatannya sembuh. Ya, menurut beliau ada 3 kuncinya. Kunci pertama adalah putus hubungan dengan pornografi, karena pornografi itu yang bikin orang jadi berimajinasi macam-macam. Imajinasi itu nggak pernah udah ujungnya gitu. Ya, padahal udah cukup dengan begini, tapi dia cari yang lain yang lebih aneh lagi gitu ya, pengen nyobain terus gitu ya. Ya, pornografi itu pintunya. Yang kedua, putus hubungan dengan dengan orang-orang, putus hubungan dengan orang semacam itu. Jadi kalau mau taubat, betul-betul ninggalin komunitasnya. Pindah kos-kosan, ganti nomor HP, tutup akun Facebook gitu ya, bikin akun Facebook yang baru supaya nggak bisa dilacak sama teman-teman yang tadi gitu. Karena teman-teman tadi mempengaruhi. Ya, baru yang kemudian yang ketiga, waktu. Ya, jadi nggak bisa sekaligus aja hari ini taubat besok beres, nggak gitu ya. Tapi bisa insya Allah. Ya, nah memang dari pengaruh lingkungan gitu ya. Nah, kita bisa kalau kita udah bicara pengaruh lingkungan itu bukan berarti teman-teman doang. Bisa jadi orang tua juga kan. Kadang-kadang orang tua yang membesarkan anaknya dengan cara yang salah. Anak laki-laki dibesarkan seperti perempuan, misalnya gitu ya. Atau dia nggak dikasih tahu cara bergaul yang baik dengan. Kalau kita teliti dalam agama kita ini banyak tuntunan-tuntunan yang penting sekali loh. Kayak misalnya walaupun anak tuh sama-sama laki-laki, mereka boleh tidur setempat tidur boleh, tapi nggak boleh satu selimut. Nah, itu detail sekali tuh, nggak boleh satu selimut, ya. Kemudian nggak, walaupun sesama laki-laki ini atau sesama perempuan auratnya nggak batasan auratnya nggak seperti dengan lawan jenis, ya. Kalau perempuan dengan lawan jenis kan harus tertutup gitu ya. Dengan sesama perempuan nggak mesti. Tapi bukan berarti boleh juga semuanya diperlihatkan, ya. Bukan berarti kita tentang laki-laki kita boleh kasih lihat semuanya, nggak juga. Ya, jadi tetap nggak boleh. Nggak ada ceritanya Ini beberapa kali saya dibahas gitu ya. Kadang-kadang terjadi di pesantren karena nggak paham, ya, karena ngelihatnya ini masih anak kecil gitu ya. Kadang-kadang di pesantren itu karena harus bangun pagi, harus ada ibadah pagi segala macam, buru-buru mereka mandi bareng-bareng, ya. Nah, kalau udah agak besar sedikit tuh nggak boleh sebenarnya. Ya udah nggak bisa. Kalau masih 5 tahun boleh-boleh aja gitu ya. 3 tahun mereka nggak bikin macam-macam. Tapi agak besar sedikit nggak bisa sebenarnya. Ya. Jadi hal-hal kayak begitu tuh penting sekali. Ya. Dan penting anak-anak tuh perlu tahu bahwa dia tuh laki-laki, dia tuh perempuan gitu ya. Ya, betul kayak dibilang tadi, kalau gay itu nggak mesti yang melambai-lambai, karena melambai itu punya pasangan yang tidak melambai. Gitu ya. Pasangan itu feminin dan maskulin. Ya. Jadi yang maskulin pun ada yang menyimpang juga. Ya, six pack tapi nyarinya selama six pack. Ya, memang kayak begitulah. Jadi memang ini karena pengaruh dari orang lain sebenarnya, pengaruh dari lingkungan. Ya, saya pernah ketemu Profesor Malik Badri dari Sudan, dan beliau tuh psikolog juga, ahli psikologi Islam. Ya, kalau zaman dulu ngajar di Malaysia karena beliau istrinya orang Malaysia gitu ya, orang Sudan, orang Afrika. Dia bilang saya tuh udah keliling Afrika. Semua pedalaman Afrika saya udah masukin. Suku-suku terasing saya udah ketemu semua di Afrika. Semakin jauh dari barat, dari peradaban barat, gak ada sama sekali homoseksual katanya. Gak ada terbayang sama mereka, laki-laki bisa sama laki-laki, perempuan sama perempuan, gak kebayang sama sekali. Jadi betul-betul itu tuh di bawah peradaban barat. Nah, saya gak tahu benang merahnya gimana. Yang jelas setelah kaum Nabi Lut alaihissalam, yang paling banyak melakukan perbuatan homoseksual adalah Yunani kuno.
Yunani itu yang paling parah. Ya, orang Yunani itu biasa punya istri tapi punya pacar laki-laki juga di rumah. Dan itu bukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu namanya hubungannya pediaster. Jadi